kasih kepada Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa, Allah yang kami sembah siang dan malam. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari menjelang siang hari ini. Kau telah kumpulkan kami satu sama lain untuk datang menyembah, memuji Engkau, meninggikan, mengagungkan nama-Mu lewat pujian dan penyembahan kami di hari ini. Biarlah pujian dan penyembahan kami naik di hadirat Engkau. Biarlah pujian dan penyembahan kami menyukakan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan atas kasih setiamu, anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan di tempat ini lebih khusus Tuhan. Kami terus berdoa memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, dalam kepemimpinan Presiden Pak Jokowi sampai tingkat RT yang ada. Engkau terus memberkati bangsa kami, Engkau terus menyertai bangsa kami, Engkau terus lawan bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia penuh hujan pertobatan, bangsa Indonesia Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Bangsa Indonesia Kau terus pulihkan Tuhan. Bangsa Indonesia Kau jauhkan dari segala sesuatu yang merugikan di bangsa ini Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari ISIS, terorisme, egotisme, pemecah belah. Bahkan jauhkan bangsa kami Tuhan dari segala penyakit, sampah dan virus-virus yang ada. Kami tolak di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Beri pemimpin kami Tuhan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kepintaran, pengetahuan yang berasal dari-Mu untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Beri Pak Jokowi kesehatan, kekuatan selalu baru. Kau berkati keluarganya, rumah tangganya, Engkau berkati Tuhan. Bahkan kami terus berdoa Tuhan memberkati kota kami yang Bitung, kota tercinta Tuhan. Engkau berkati kota kami Tuhan. Engkau pulihkan kota kami Tuhan. Biar Engkau melawat kota Bitung Tuhan. Bahkan jauhkan kota kami dari mara bahaya, kecelakaan maut. Jauhkan dari segala sesuatu yang merugikan kota kami Tuhan. Engkau beri Tuhan pemimpin kami, wali kota Bitung Pak Moris Mantiri, hikmat-Mu untuk memimpin Tuhan kota kami. Kebijaksanaan yang berasal dari-Mu, kepintaran yang berasal dari-Mu untuk memimpin kota kami Tuhan. Bahkan terus Engkau berkati juga Tuhan keluarganya, kesehatannya terus Engkau pelihara Tuhan. Bahkan Tuhan kami terus berdoa juga Tuhan memberkati para jajaran pemerintah kota Bitung Tuhan, dari wali kota Bitung, wakil wali kota Bitung, sekretaris kota Bitung, bahkan para asisten, bahkan juga para tim percepatan kota Bitung yang ada, para staf khusus yang ada, kepala-kepala dinas kaban, bahkan camat, lurah, kepala RT yang ada Tuhan. Engkau berkati Tuhan para pemimpin kami di kota ini Tuhan. Beri mereka hikmat-Mu, beri mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Kau beri mereka Tuhan hati yang terus menyembah, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang terus menyertai, menolong kami di setiap hari, dan bahkan di setiap waktu, setiap langkah, setiap nafas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Baik setiap hari di hadapan-Mu daripada seribu hari di Amin. Sebab itu Tuhan, segala syukur kami tidak kami berbahagia Tuhan memiliki Allah yang selalu memberi janji kepada kami dan yang senantiasa menepati. Kasih-Mu tidak pernah habis, tak pernah terputus. Kami berdoa Tuhan, kami mengangkat tinggi-tinggi semua organisasi gereja yang ada di negeri ini Tuhan. Bukan karena banyak
banyaknya gereja, bukan karena banyaknya merek gereja Tuhan, maka Tuhan Engkau dimuliakan. Tetapi ajar kami Tuhan untuk menjadi satu di hadapan-Mu, untuk menjadi satu di dalam pengajaran-Mu Tuhan, agar kami dapat bersatu secara roh, dan kami dapat melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak dan firman-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Engkau mengenali setiap hamba-hamba-Mu yang ada di tiap-tiap organisasi gereja. Mari Engkau membuka setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, agar kami boleh terus maju di dalam pengajaran-pengajaran yang benar yang daripada-Mu. Ya Tuhan, kami boleh mengesampingkan hal-hal lain untuk mengejar kekudusan-Mu Tuhan, untuk mengejar kebenaran-Mu, untuk mengejar eksistensi Tuhan di dalam setiap gereja kami, agar di dalam kami beribadah di masing-masing gereja Tuhan, kehadiran-Mu boleh senantiasa nyata, boleh kami rasakan, boleh dinikmati oleh umat-Mu, boleh kami rasakan Tuhan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, ini bukan upaya, bukan kemampuan, bukan hasil pemikiran kami Tuhan, tapi biarlah Roh-Mu yang bekerja di masing-masing pribadi di dalam tiap-tiap gereja ini, agar setiap kami Tuhan boleh benar-benar bersatu, karena ini adalah bersatu, berkumpulnya dan bersatunya banyak organisasi di dalam satu pertemuan, tetapi bersatunya kami di dalam pengajaran-Mu yang benar. Mari Tuhan, Engkau membimbing setiap kami, membentuk setiap pribadi kami, membentuk setiap hamba-hamba-Mu yang ada di terus Tuhan menggali, memiliki kerinduan yang dalam, terus menggali kebenaran firman-Mu, agar kami benar-benar bersatu di hadapan-Mu Tuhan, agar kami dapat mengalahkan kegelapan negeri kami ini, agar kami dapat Tuhan menghalau segala kuasa-kuasa pengacau, segala kuasa-kuasa jahat yang akan menghancurkan negeri kami ini, bahkan generasi-generasi bangsa kami ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau terus membimbing hamba-Hamba, terus mempersatukan kami, biar kami dapat memiliki kerendahan hati ketika kami mendengar pengajaran dari satu gereja, untuk dapat terus Tuhan menelaah dan menelitinya, serta Tuhan selalu kami boleh mencocokkannya dengan kebenaran firman, sehingga kami diberkati setiap kali kami boleh mendengar kebenaran firman. Demikian Tuhan, jadikan setiap hamba-Hamba-Mu di berbagai denominasi ini Tuhan berkat bagi umat-umat-Mu Tuhan, bahkan sebagai gembala yang dapat membawa umat-Mu, domba-domba-Mu ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang, sehingga domba-domba-Mu terus dapat dipuaskan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, ini adalah juga upaya dari kuasa kegelapan untuk memecah belah Tuhan gereja-Mu, agar tidak menjadi am di hadapan-Mu ya Tuhan, agar tidak dapat bersatu ketika masing-masing pemimpin gereja berpegang teguh pada pengajaran sendiri-sendiri menurut kebenaran masing-masing. Tapi ajar kami pada saat ini, ketika kami menyadari bahwa dunia sudah semakin menuju pada kehancuran, ya Tuhan, kami boleh meleburkan diri kami menjadi satu di dalam pengajaran. Terima kasih Bapak Tuhan. Tidak
ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih unggul selain daripada Engkau sendiri yang berdiri di hadapan kami, yang mengajar kami dengan kuasa Roh Kudus. Yes, Lord, terima kasih, Bapak, terima kasih. Supaya doa-doa kami senantiasa mendapat jawaban daripadamu. Ketika kami menempatkan tangan kepada orang-orang yang letih lesu, mereka boleh dikeluarkan. Ketika kami menempatkan tangan kepada orang-orang yang sakit, mereka boleh disembuhkan. Ketika kami menaruhkan tangan kami atas orang-orang yang bermasalah, Tuhan, mereka boleh memiliki penguraian atas permasalahan kehidupan mereka. Sehingga Tuhan, nama-Mu benar-benar dimuliakan. Kami boleh meninggikan Engkau dalam kehidupan kami, bukan karena mukjizat-mukjizat yang boleh terjadi melalui kehidupan hamba-hamba-Mu, tetapi kebenaran-Mu yang terus ditinggikan, diagungkan. Tuhan, nama-Mu terus dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya, setiap kami tidak lagi berbicara tentang organisasi yang hebat, banyaknya jemaat di dalam gereja, tapi biarlah kami senantiasa belajar berbicara tentang apa yang Kau taruh di dalam hati kami. Inilah kerinduan kami, Tuhan, agar diri kami bersama, agar kami dapat membantu pemerintah negeri kami, Tuhan, untuk menyadarkan orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, untuk menyadarkan orang-orang yang senantiasa membuat kekacauan di negeri ini. Mari Tuhan, Kau jamah hamba-Mu, agar kuasa-Mu boleh nyata, kuasa-Mu turun atas kehidupan hamba-Mu, sehingga perkataan kami, perbuatan kami boleh memberkati negeri ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah hati kami dan kehidupan kami di hadapan-Mu. Biar Kau terus menguatkan kami, sekalipun kami yang ada di pelosok-pelosok, sekalipun kami yang tinggal di dalam kemiskinan secara harta, tetapi kami boleh menjadi kaya di dalam. Sekalipun kami, Tuhan, yang tinggal di tempat-tempat yang sepi, tetapi kami ramai oleh karena Tuhan pewahyuan yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Terjadilah kehendak-Mu atas negeri kami ini, melalui semua hamba-hamba-Mu yang mendapatkan terang dan pencerahan yang daripada-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibinos ikata korebinos akata korebinos. Ibinos ikata korebinos ikarada bas akata. Kami bersyukur Tuhan di siang hari ini buat kasih setia-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Engkau terus memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir ke tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu mengubah hidup setiap kami, Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada siang hari Tuhan kami berdoa buat tempat ini, Tuhan. Khususnya Ibu Nela, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah kekuatan Allah, kuasa Allah mengalir dalam hidupnya. Biarlah Tuhan Engkau berikan kesabaran yang terbaik dalam hidupnya. Engkau tutup fokusnya yang kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Dimanapun dia pergi dan berada, dimanapun dia pergi bekerja, biarlah hikmat penghidupan daripada Engkau taruhkan dalam hidupnya. Ada penjagaan perlindungan daripada Engkau, Tuhan. Apa saja dia kerjakan dengan tangan Engkau, Tuhan, buat berhasil dan beruntung dimanapun dia pergi dan berada. Hamba melepaskan berkat itu terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati anaknya, Tuhan, dalam menyelesaikan studinya. Biarlah Tuhan Engkau yang berkarya tengah-tengah hidupnya. Apa saja dibutuhkan
Engkau Tuhan mempermudahkan kehidupannya, agar supaya bisa menyelesaikan setiap pelajaran, setiap studinya. Biarlah Tuhan yang terhormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah tempat ini, rumah ini menjadi rumah kediaman-Mu Tuhan. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Roh Kudus bertakhta di tempat ini Tuhan. Kiri kanan Engkau belakang atas bawah Engkau benteng Engkau kuasa Roh Kudus Tuhan. Ada pencegahan perlindungan daripada Engkau. Otoritas Allah ada di tempat ini di dalam nama Yesus. Inarabis akota korabis akatana. Iberos ikata korabides akata korabis akatana. Kinarada besikata karada basikata raina. Kami percaya pertolongan-Mu nyata di tempat ini. Engkau bertakhta di tempat ini, terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya seisi rumah ini diberkati oleh Tuhan, terjadi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, kami juga teringat Tuhan, ibu-ibu janda, bapak-bapak muda, anak yatim piatu. Engkau berkati setiap mereka Tuhan yang berkekurangan, Engkau cukupi Tuhan. Apa yang mereka rindukan, membutuhkan diberkati oleh Tuhan. Kekuatan, kesehatan terus Engkau berikan dalam hidup mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan dalam hidup mereka. Biarlah hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Terjadi kehendak-Mu dalam kehidupan pemilik mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, kasih setia terus mengalir dalam hidup kami. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami di siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Bapak untuk para pemuda-pemuda Indonesia ya Bapak, khususnya melipat agar mereka dapat terjauh dari segala godaan dan cobaan dari iblis yang ada ya Bapak, yang ingin berkaya Bapak. Jadikanlah mereka memiliki hidup yang benar untuk melayani-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, inilah kami sebagian daripada Tuhan di tempat ini. Kami telah memuji menyembah daripada Tuhan. Apa yang kami lakukan di tempat ini, kami yakin dan percaya. Sebelum kami mengatakan, sebelum kami doakan, semuanya Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami datang di tempat ini Tuhan, Engkau tahu bahwa kami datang di tempat ini, kami bukan membawa nama gereja, kami bukan membawa hati pribadi kami, tapi kami datang di tempat ini hanya untuk Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menutup rangkaian ibadah di tempat ini, Amba mau berdoa bagi kami yang ada di tempat ini. Kau urapi, Kau lawat kami satu persatu, keluarga kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, jauh atau dekat, Tuhan campur tangan. Roh itu bekerja dalam kehidupan kami, keluarga kami masing-masing. Kami yakin dan berjanji kepada kami, di antara kami keluarga yang sakit memerlukan bantuan, kami tahu Engkaulah dokter yang mampu menyembuhkan semuanya Tuhan. Tidak ada kekuatan lain selain Roh Kudus Tuhan. Karena kami yakin dan percaya itu sudah Engkau katakan sebelum kami ada Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau telah nyatakan itu semua, yang sakit itu disembuhkan, yang mati dibangkitkan, yang buta disembuhkan, yang buta melihat. Terima kasih Tuhan, luar biasa anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, pakailah kami di tempat ini, hamba-hamba-Mu Tuhan yang di sini yang sangat memiliki hati yang murni. Biarlah mereka menjadi generasi Tuhan, penerus sampai anak-anak mereka, cucu mereka Tuhan campur tangan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Mau berdoa bagi kami juga yang ada di seluruh sekitar rumah ini Tuhan. Tuhan Yesus jaga mereka, firman yang ada di samping kiri kanan Engkau sertai Tuhan. Yesus pagari dengan malaikat surgawi, muka samping kiri, muka belakang Tuhan, di dalam rumah Tuhan jaga apapun Tuhan. Kau lihat hati seorang ibu di tempat ini dan anak yang selalu menyempatkan diri setiap Sabtu Tuhan, bukan menjadi hanya rutinitas kami, tetapi ini memang adalah kegiatan kami untuk menyembah, memuji kemuliaan Tuhan. Engkau pakai kami menjadi alat berjala bagi-Mu Tuhan. Pakai terus kami menjadi trompet puji-pujian bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebelum kami berpisah dari tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau jaga kami, kendaraan yang kami pakai satu persatu dari kami. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan kami, kehidupan kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, gangguan apapun itu, roh kudus, menjampi roh udara kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu, yakin dan percaya tidak ada kami satu manusia yang bisa jamin hidup kami entah hari ini, besok ataupun selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, sertai kami. Terima kasih, kami tutup rangkaian ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembalikan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan seluruh
terakhir, tetapi mungkin ada penglihatan. Lupa lagi. Cek. Yang kelihatan seperti di pinggir pantai gitu. Kemudian ombak itu besar dan langit itu seperti gelap gitu. Dan kadang ini bukan hanya tanda-tanda akhir zaman, tetapi kehidupan manusia pun ya menunjukkan banyak gelombang badai dalam kehidupannya, dan kita akan terus kuatkan orang-orang yang ada di hamba Tuhan, yang anak Tuhan, dan di dalam pertemuan kehidupannya memberikan kekuatan yang benar. Kemudian saya juga melihat satu meja yang meja biasa itu dari kayu. Dan mengatakan meja juga adalah satu perangkat atau perabot yang diperlukan di dalam baiknya. Tetapi hendaklah itu terus dibersihkan dan disalut dengan tunas supaya kemuliaan Tuhan boleh nampak di dalamnya. Itu menggambarkan pribadi-pribadi kita juga sebagai satu perabot di dalam baiknya, supaya kita itu terus membersihkan kehidupan kita dan terus mengenakan kebenaran itu supaya kemuliaan Tuhan itu boleh muncul. Puji Tuhan sudah dengan artinya. Ada hidup Tuhan dua hal yang Tuhan dalam hidup saya. Yang pertama, buat Nela, Tuhan ingatkan bagaimana kota Sodom dan Gomora, istrinya Lot, dia balik belakang menjadi tiang darah. Tuhan berkata buat Nela, teruslah berserah sama Tuhan, terus pasrah sama Tuhan, dan terus pandang ke depan. Jangan pernah melihat ke belakang apapun yang engkau rasakan yang bagus-bagus, yang enak-enak di dunia waktu dulu engkau lakukan. Tetapi jangan engkau pandang ke belakang itu, tetapi engkau terus pandang kepada Tuhan, maka akan melihat kuasa dan pertolongan Tuhan terus terjadi dalam hidup engkau. Tetap berserah, pasrahkan kepada Tuhan. Dan yang kedua buat Ibu Ansel, saya diperlukan Tuhan, Ibu Ansel diperlihatkan lagi duduk berdoa dan berserah sama Tuhan. Dan tetapi setelah dia selesai berdoa, saya diperlukan Tuhan seperti berdiri, tetapi rambut seperti kayak kabong-kabong. Tetapi Tuhan berkata begini, memang dalam kehidupanmu engkau merasa berat, Tuhan berkata tetap serahkan semuanya kepada Tuhan. Waktunya Tuhan yang terbaik kepada engkau. Memang kadang-kala kita tetap berserah, tetapi daging ini kadang-kala meronta-ronta. Daging ini kadang-kala tidak sanggup, Tuhan saya tidak sanggup lagi. Tapi Tuhan berkata tetap berserah, tetap bersama Tuhan. Kalau waktunya Tuhan pasti yang terbaik untuk bangsa. Ada lagi? Puji Tuhan Sudah sangat jelas dari Ibu Ening, Ibu Glory, Ibu Nela. Kadangkala iblis mau menyoborkan file-file masa lalu di hadapan kita. Tetapi sekali lagi, burung boleh batera atau sampai kepala, tapi jangan izinkan dia bertelur. Artinya masa lalu kadang ada, sering kita ingat. Karena kalau tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Semua bertolak dari masa lalu. Tetapi Paulus berkata, ku berlari menuju harapan di depanku. Tetap lupakan segala sesuatu yang pahit, yang apa, yang membuat kita tidak bergerak maju. Dengan Tuhan itu selalu kita menjadi seorang penerobos. Amin. Seorang penerobos itu siap di dalam satu kegerakan Tuhan pun. Tuhan bawa kita entah di instansi yang sementara Ibu jalani hari-hari ini, Tuhan pakai di sana. Banyak pesan-pesan Tuhan yang sudah diterima minggu demi minggu itu terus direplay kembali. Karena Tuhan ini penglihatan ini berarti mengingatkan kita. Tuhan tidak izinkan kita jatuh sampai tergeletak, tetapi Tuhan selalu tangan Tuhan selalu menopang kita. Dan untuk saya aminkan. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya kuat sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Memang ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, tetapi saya selalu di EGP, emangnya gue pikirin. Karena saya tahu satunya Tuhan yang Amin. tidak ada peperangan, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Amin.
kita tidak akan menang tanpa masalah. Amin. Masalah ada dulu, baru kita lihat mujizat. Kalau orang ada di zona nyaman, saudara, orang akan menjadi seorang pelayan, hamba Tuhan yang neko-neko, yang biasa-biasa. Tetapi kenapa saya masih dipakai Tuhan sampai hari ini? 2 bulan di Talaut, 1 bulan di Siau. Puji Tuhan baru kembali. Kenapa lama tidak hadir di sini? Karena ada satu kegerakan Tuhan. Saya berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang jadi partner kerja saya adalah Tuhan dan Roh Kudus. Memang banyak tantangan. Di situ saya melihat mujizat Tuhan. Di Siau Tuhan menyembuhkan orang yang sakit tumor ganas. Orang-orang yang tidak dikategorikan Tuhan, tetapi Tuhan perhitungkan. Amin. Banyak yang dari agama seberang juga. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau dari saya diperlihatkan Tuhan Pak Alfons ini ada di satu persimpangan jalan. Tapi Tuhan katakan begini, arahkan pandanganmu kepadaku, kata Tuhan. Sebab ada banyak kepercayaan yang akan engkau terima di tahun ini. Amin. Siapkan wadah hatimu, Tuhan katakan. Hati adalah pusat sentralnya Allah. Kenapa hati ini harus dijaga baik? Amsal berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ternyata hati ini kalau kita mudah kecewa, Tuhan mau hidupmu connect dengan Tuhan. Amin. Jadi ketika hidup hatimu connect dengan Tuhan, banyak perkara-perkara besar yang akan Tuhan buat di depanmu. Engkau sendiri dan istrimu akan tercengang-cengang melihat hal yang besar itu yang akan Tuhan siapkan bagimu. Jadi itu saja, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk pesan-pesan Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur untuk setiap pesan Tuhan yang kami terima hari ini. Begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Kalau kami boleh menerima, mendengar pesan Tuhan atau suara Tuhan berbicara bagi kami, baik lewat hikmat, penglihatan, marifat, kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami. Tuhan, karena kasih Tuhan kami ditegur dan dinasehati dan diingatkan. Maka hari ini biarlah semakin tajam pesan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan pakai kami dengan karunia-karunia yang dari Tuhan. Sehingga kami dijadikan orang-orang kepercayaan Tuhan yang tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang kami terima, Roma berkata, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan teruntuk Dia. Hidup kami adalah belas kasihan Tuhan. Kami hidup sampai hari ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi kami hidup karena belas kasihan Tuhan. Maka hari ini kami bersyukur kami ada semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan, di dalam ibadah ini keluarga Ibu Nela menyediakan makanan untuk tubuh jasmani kami. Kami percaya semuanya bersumber daripada Tuhan. Maka Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah mengelola berkat ini, mengerjakan dana biaya yang dikeluarkan untuk membelanjakan berkat ini. Tuhan kembalikan 30-60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan janji. Dan kami yang menikmati hari ini, berkat itu dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi satu kekuatan di dalam tubuh kami, dan kekuatan itu kami pakai untuk kelangsungan hidup kami teristimewa. Yang paling utama yang menjadi prioritas adalah kami pakai kekuatan dan kesehatan untuk melayani Engkau dan pekerjaan-Mu ya Bapa. Berkati makanan ini, dikuduskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami terima dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke. Bisa pakai waktu kita masuk ke acara itu 15 tahun lalu, 16 tahun lalu itu kita mabuk minum sebelum punya anak. Waktu itu kita lihat Tuhan kita mau begini terus gitu. Karena kita lihat akhirnya kita ambil keputusan kita harus ikut Tuhan. Kita cari Tuhan, dan di sini kita mau minta tolong buat hamba Tuhan di sini. Kalau memang ada perencanaan orang Tuhan buka jalan untuk ibadah di kebun dan di kebun, kita bawa adik dan boleh, bagus ya. Karena sudah 1 minggu ini puji Tuhan, kemarin kita ambil campur tangan sendiri, pikir coba Tuhan campur tangan saja. Kita minta tolong ke Ibu Nela, itu sudah malam. Jadi kita bilang teman Tuhan, telepon yang kita bisa sebutkan nama ini calon adik ipar saya. Karena orang memang baku keras untuk pertahankan masing-masing. Akhirnya satu saat kita bilang begini, waktu itu dengan hubungan Tuhan. Kalau Tuhan dalam setiap doa, kalau kebetulan kebiasaan kita bukan mau bilang di suci, tapi untuk setiap malam itu kita berdoa untuk seluruh kota Bitung, untuk pokoknya semuanya. Waktu kita mulai belajar kenal Tuhan, kita mulai berdoa untuk teman-teman, saudara, bahkan apapun doa yang memang kita bisa sampaikan, hari itu diberikan, kita bisa sampaikan. Waktu itu saya telepon adik, saya bilang bahwa bahasa baru bilang orang mau cukup kembali.
akhirnya kita tanya, kita mulai masuk dengan kata baku-baku seru. Akhirnya tak cuma bilang Tuhan, kalau memang Tuhan buka jalan malam ini, sekalipun jam 12, jam 3, jam 4, atau jam 5 subuh, pasti kita bahasa, kita bilang bahasa real, kita tolong begitu. Kita tolong, kita kasih mandi tuh, kalau kita tahu Tuhan berencana ini. Sampai main itu bilang gini, kalau orang tarawih bilang kan HW. Hari apa yang mau betul mengenai ini. Sedangkan ngananya ada tumpangan teman-teman yang berdua kita bilang, kita bilang, jangan percaya kalau dalam firman bilang, kalau orang punya iman ya terus biji sesawi, biji kacang hijau itu orang ada lebih kecil atau dari biji bakas itu satu beras, kita yakin pasti bisa. Tapi atau mana musuh kebataran kita, kalau mana musuh kebataran kita terserah nih. Tapi kita ini anak bertaruh, tapi kita cuma bawa nama Tuhan. Hari itu kita bilang, Tuhan kita pukul Tuhan, kalau kita yakin hari ini kita pasti bisa. Kita telepon teman waktu itu namanya kebetulan Managa, kita telepon dia. Gimana brother? Kita perlu Tuhan. Dia teman satu yang temannya alam mengkau, dia bilang kita sebelum bernada kita semua isi. Langsung bagi baku sini langsung pukul. Langsung mulai pukul pelan-pelan. Puji Tuhan dibantu dengan teman dua itu teman Managa dan Bapak Alan. Tuhan memang berkenan hari itu jam 2 malam minggu lalu kita bawa ke panti LPG dan dia terima Yesus sebagai Isa sebagai Yesus, dan dia mengatakan bahwa besok dia mau rencana untuk ikut kita ke gereja. Tapi kita bilang bukan karena adik saya yang kau ikut, bukan karena kita PAD. Kalau karena kita PAD kita tidak bisa terima. Karena apa? Karena Tuhan itu yang bisa main-main. Kalau mungkin karena belum bisa kenal, nanti kita sharing. Ada satu persekutuan yang bisa kita bawa. Mungkin tadi tidak sempat karena langsung kita pikir di sini kita pikir Yesus ampun, kita PAD kita nyala bawa. Padahal kita punya tujuan utama itu berhubungan. Karena kita pergumulan besar, ada 3 adik kita yang 2 adik kita yang memang masih pemuda-pemuda yang suka tapi kita tidak bisa tahan. So ada yang 2. Jadi kita bilang Tuhan tak mau adik yang satu ini akan ke sana, bukan kita tidak mau, tapi kita bilang Tuhan, kalau kita yakin yang satu ini Tuhan akan jaga, dan kedua juga ini kita bawa doa Tuhan pasti akan pulihkan satu saat, pasti mereka akan kembali ke jalan yang benar. Jadi kita cuma minta di sini bahwa macam itu mimpi berapa hari, dia bilang kita mimpi kayak mimpi peneguhan. Dia bilang kita cuma cerita, dia bilang dia mimpi, tapi dia bilang dia dapat persekutuan, kan kita banyak persekutuan, jadi kita tidak bisa sebutkan nama. Tapi dia bilang, kita mimpi ini persekutuan. Dia bilang kita tidak kenal itu orang-orang. Kita bilang siapa? Kita tidak kenal. Tapi kita yakin ini persekutuan yang benar-benar murni. Kok kita bilang satu dua ciri-ciri yang kita bisa kenal. Tapi dia bilang kita tidak kenal orang-orang. Kita bilang, dia bilang cuma yang kita lihat di situ persekutuan itu yang benar-benar murni, yang tidak mementingkan pribadi, punya hati yang bersih. Dia bilang karena banyak yang sekarang saya tidak bisa sebutkan, banyak yang sudah saya ikuti tapi mementingkan pribadi yang itu banyak. Jadi kita bilang begitu, sudah kalau begitu mudah-mudahan memang sebelum kita bilang satu kali waktu pasti akan beribadah di Tendeki. Puji Tuhan buka jalan hari ini. Baru cerita kita minggu lalu kemarin Tuhan, bahwa kita buat ikut. Tadi ada baru 2 bulan. Dimakan mobil dia Tuhan, karena sendiri yang bilang bukan apa kita baru nggak takut. Dia bilang oke, baru rencana setelah bilang ibu lagi kubung. Kita bilang kita mungkin mendapat lokasi kubung, jadi kita setengah mati tidak lokasi kubung. Tapi kita mesti bersih mungkin apa, jadi harus berdoa karena yang sama ibu bilang kita bertanggung jawab besar dalam keluarga, karena posisi sekarang kita tinggal di keluarga dan kita mulai bangkrut apa semua yang kita tinggal itu keluarga orang bisa dibilang 10 orang. Jadi untuk sebatas kita ini yang tidak memiliki kerjaan 10 orang yang kita harus menerima setiap hari. Jadi kita yakin dan percaya, macam tadi malam kita bilang waktu di doa semalam itu ditulis di kertas, kita bilang cerita sampaikan apa keinginan, jadi kita sampaikan, kita tuliskan di situ untuk dibaca bukan dibaca, dan kita yakin kita suruh untuk kita pilih yang kita cuma tahu untuk teman, untuk orang yang memerlukan, yang lebih susah dari kita, teman-teman, keluarga yang terlebih teman-teman kita ke teman-teman, karena banyak yang kita lihat kita ke teman-teman yang memang kita rindu untuk bawa orang, tapi untuk satu persatu. Sampai memang waktu kita ikut Tuhan memang banyak cobaan. Di cobaan pertama satu sebetulnya pastor, satu sebetulnya pendeta. Belum bilang, sebetul-betul ini tidak bisa. Tuhan kita bilang Tuhan kasih tanda kita. Kalau Tuhan kasih tanda, kita setahu itu tanda itu seperti apa. Akhirnya Tuhan rubah kita dari dulunya memang emosi, memang
Orang bilang, aduh apa yang susah untuk ditegur. Akhirnya puji Tuhan semua dipatahkan hanya dalam Tuhan. Jadi kita minta ibu-ibu dari di sini kalau Pak doakan adik saya, nanti sebentar saya bilang pribadi namanya. Jadi minta bawa dalam doa minggu depan orang di kebun bersama istri dan anak perempuan saya yang umur 16 tahun. Saya mau bawa karena dia tinggal dengan kita cuma 1 hari datang, balik ke kakak-kakak, tapi di sana juga dia ibarat kita Dia di mana dia tinggal? di Pak kakak di bawah. Jadi kita bilang kalau ibarat kita papanya ada marah, papa mau ngana jadi anak yang memang takut akan Tuhan. Sampai sekarang kalaupun papa tegur, papa bilang jangan pernah bersalah, walaupun ngana kecewa nak pernah keluar rumah, karena mungkin puji Tuhan walaupun kita cuma bilang pemain tua. Kemarin kita lihat teman-teman duduk minum sama teman-teman cewek yang umur di bawah pakai celana pendek. Pas hari itu kita masuk ke teman punya rumah, kita cuma tanya, adik umur berapa? Dia bilang 14 tahun. Papa terjadi kalau ini gaji 6 tahun. Papa ada keluar, cuma bilang itu syukur sekali kita. Terus tidak punya apa-apa, tidak punya semua, tapi yang kita percaya, yang kita bersyukur, terus bisa sampai sekarang 16 tahun tidak tahu pergaulan yang memang dibilang apa. Jadi kita bilang Tuhan pakai terus orang tua dan orang istri untuk sama dia. Ibu bilang memang banyak di persimpangan jalan karena tawaran banyak sekali. Tawaran banyak sekali. Kemarin tawaran paling banyak. Tawaran itu mungkin nanti kita bilang setelah ini karena tawaran itu menyangkut juga ada hamba-hamba juga yang tawaran, tetapi so melenceng yang gitu. Jadi kita bilang terima kasih Tuhan, terima kasih bantu dalam doa, terima kasih banyak.